alhamdulillah Abinaya punya satu program yang mungkin tidak dimiliki oleh travel umroh yang lainnya. Oke. Kita punya perlindungan untuk jamaah itu dari mulai sebelum berangkat, saat berangkat, bahkan setelah pulang berangkat sampai setelah pulang lah ya. Dan itu masa waktunya di 12 bulan. Jadi ketika mereka mendaftar, mereka akan terlindungi dengan asuransi umroh jiwa umrohnya. Jadi ya mudah-mudahan sih semuanya sehat terus. Tapi kita nggak tahu umur, kita nggak ada yang tahu. Bisa aja kita belum pergi ibadah umroh, kemudian ternyata Allah lebih cinta, langsung dipanggil ke Rahmatullah. Sebelum ke Baitullah, tapi udah niat gitu ya. Nah, dia sudah membayarkan nilai apapun, deposit ataupun bentuknya pendaftaran apa semuanya, karena Abinaya hanya memberikan pendaftaran 1.350.000 dan itu sudah terlindungi selama 1 tahun. Nah, jika terjadi ada resiko meninggal dunia akibat kecelakaan ataupun meninggal dunia karena sakit, maka ahli warislah yang kita berangkatkan secara gratis. Ikan Segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast generasi ikan Indonesia, langsung dari lantai 3 Pasar Ikan Modern Muara Baru di ujung kota Jakarta Utara, tempat lahirnya generasi ikan Indonesia. Kedatangan tamu dari Abinaya Umroh Hajj dan Muslim Tour, Presiden Director. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pandu Aprianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk untuk mempersiapkan Umroh 2021. Betul. Kita coba mempersiapkan apa yang harus disiapkan nantinya, insya Allah untuk seluruh jamaah Indonesia. Seluruh jamaah Indonesia. Ya. Jadi kalau kita mau umroh, mau haji, ini salah satu penyelenggara. Nanti kita mau bicara banyak tentang umroh haji di Indonesia, karena umroh haji di Indonesia banyak sekali. Mungkin generasi ikan yang banyak yang mau umroh haji. Jadi yang di Indonesia itu berapa Pak yang jumlah orang pengen umroh dan haji tiap tahunnya? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya data untuk 2019 ya, kita termasuk nomor 2 setelah Pakistan. Oke. Jadi Indonesia itu mengirimkan tahun 2019 hampir 1,2 juta setiap tahunnya. 1,2 juta orang untuk umroh dan haji. Umroh saja itu. Umroh aja. Umroh aja. Kalau haji itu kita punya kuota hampir 121.000. 121.000 orang yang diperbolehkan oleh, yaitu sudah kuota yang didapat dari Kerajaan Arab Saudi. Kalau haji tentunya mengikuti kuota, karena kuota setiap tahunnya saat ini kita masih belum berubah, itu masih sekitar 121.000 jamaah untuk pengirimannya, dan itu juga terbagi-bagi ya, seluruh Indonesia akan mendapatkan jatah itu. Jadi semakin banyak peminat haji, maka semakin lama waktu tunggunya. Oh, semakin lama. Jadi kalau misalnya saya nih mau haji tahun ini, daftar tahun berapa dapatnya biasanya? Jakarta itu hampir tergantung dari KTP-nya, wilayah tinggal dan KTP-nya. Jakarta itu hampir sekitar 17 tahun untuk reguler ya. Waktu tunggunya. Waktu tunggu. Iya. Waktu tunggu mau naik haji. Betul. Haji normal. Haji apa? Haji reguler itu. Haji reguler. Haji reguler karena ada beberapa jenis ya. Jadi di Indonesia itu ada haji reguler, itu yang dikelola oleh Kementerian Agama atau pemerintah. Kemudian ada haji khusus atau dulu dikenalnya ONH Plus. Itu yang diurus oleh travel umroh dan haji. Travel umroh yang seperti Abinaya urus. Betul. Nah, kalau misalnya ini kan umrohnya 1,2 juta. Umroh itu ada kuota nggak, Pak Pandu? Kuota itu sebenarnya untuk umroh tidak ada kuota khusus ya. Jadi tidak ada kuota seperti haji dibatasi. Enggak. Setiap bulan, setiap tahun itu tidak ada kuota. Semakin banyak, karena targetnya sendiri dari Kerajaan Arab Saudi itu sampai 2030 itu akan bisa mencapai 30 juta jamaah. Jadi sebenarnya kuotanya tidak ditentukan secara khusus oleh kerajaan. 30 juta untuk orang Indonesia. Target mereka sampai di 2030. Dan yang datang ke sana umrohnya Iya, 30 juta orang. Iya.
Indonesia 1,2 juta. Iya, setiap tahunnya mengirim 1,2 juta, bahkan setiap tahun ada kenaikan itu antara 15 sampai 20% kenaikan itu. 15 sampai 20%, berarti 1.200.000 tambah 20% ya tambah 200 ribuan. Betul. Jadi setiap tahun pasti ada kenaikan Orang Indonesia. jumlah orang Indonesia. Maka Yang itu mau- karena mungkin waktu tunggu hajinya terlalu lama. Oh. Jadi haji orang beralih. kecil. Haji kecil. Haji kecil. Bilang haji kecil ya kalau kita. Umroh. Nah, kita kan udah dari masa pandemi ini. Pandemi ini dari bulan Februari ya. Iya. Umrohnya jalan nggak, Pak Pandu? Semenjak 27 Februari pengumuman dari Kerajaan Arab Saudi umroh di stop, ya maka tentunya tidak ada pengiriman jamaah sampai bahkan baru kemarin 1 November itu dibuka kembali untuk umrohnya. Karena udah orang Indonesia udah menunggu sekali gitu. Antusiasnya itu sangat tinggi. Jadi kemungkinan besar kalau orang mau nanya mau pergi umroh nggak, mau cepat-cepat tetap akan pergi ibadah umroh. Tapi ya kita sebenarnya dari kita minta untuk seluruh jamaah sebenarnya untuk bersabar terlebih dahulu. Karena kondisi pandemi ini sebenarnya kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya kita bisa terpapar. Tapi alhamdulillah umroh sudah dibuka internasional dan kita juga sudah ada uji coba untuk pengiriman jamaah, itu pun lebih kepada teknisnya. Ya, jadi belum secara seluruh travel umroh itu mengirimkan jamaahnya, belum. Oh, belum travel umroh. Jadi yang dalam waktu 1 tahun ini yang nunggu banyak sekali. Yang nunggu banyak sekali, yang mungkin terkena pembatalan kemarin lumayan lah. Oh, yang tahun lalu. Iya, tahun ini ya, yang tahun nggak ini jadi yang tertunda ya. tertunda. Jadi double dong. Tapi boleh nggak itu? Nggak ada Umroh? masalah. Nggak ada Kalau masalah. Yang penting nanti siap atau tidaknya dari penerbangan, dari travel agentnya, kemudian dari persiapan untuk visanya, berapa kuotanya, karena kemungkinan besar sistem kuota ini akan diberlakukan. Oh, kuota di tiap-tiap travel umroh. Kemungkinan besar Arab Saudi sendiri aja sudah membatasi di masa pandemi atau mungkin masa transisi itu ada 10.000 jamaah Per per negara untuk seluruh dunia terlebih dahulu, tapi kemungkinan akan dibagi. Di Indonesia kita belum tahu juga berapa jumlahnya nanti. berapa jumlahnya? Ini menarik sekali ya. Kita mau lanjut lagi lebih dalam. Abinaya ya. Abinaya itu adalah di sini kan umroh, haji plus Muslim tour. Pak Pandu sebagai President Director, ini boleh ceritain tentang Abinaya nggak sih Pak Pandu? Ini Abinaya ini karena mungkin generasi kan pengen tahu nih Abinaya seperti apa. Ya, alhamdulillah Abinaya itu kita sudah berdiri sebenarnya dari sudah ada di 2011. Dulu kita masih under PT Davatur and Travel, kemudian kita rebranding menjadi Abinaya itu di 2017. Oke. Dan PT Davatur ini adalah tetap izin kita under PT Davatur karena yang masuk dalam izin Kementerian Agama adalah PT Davatur. Tapi merek dagang kita adalah Abinaya dan itu sudah kita daftarkan di dalam merek dagang kita. Merek dagangnya seperti itu. Abinaya kan kita pernah trauma nih. Ya. Ya, umroh itu udah ada beberapa kali yang tertipu lah pergi umroh. Kita kan tahu kasusnya. Kalau dari sisi Abinaya itu bagaimana sih triknya supaya tipsnya kalau mau memilih travel umroh tuh yang bagaimana? Iya. Sebenarnya ini sudah digaungkan oleh Kementerian Agama kita untuk seluruh calon jamaah itu lebih berhati-hati ya. Terutama sekarang alhamdulillah sudah ada standar harga yang merupakan referensi dari. Oh, jadi nggak boleh terlalu murah. Iya, nggak boleh terlalu murah. Dan ya biasanya banyak orang yang pengen cepat-cepat pergi ibadah umroh carinya yang murah. Oke. Ya, nah itulah yang terjadi demikian. Jadi sebenarnya alhamdulillah Kementerian Agama kita sudah menentukan batas minimum untuk harganya berapa. Di luar dari harga atau di bawah dari harga itu lebih baik menghindar terlebih dahulu. Jadi kalau mau patokannya, kalau mau ikut umroh ada standar harga, nggak boleh turun dari situ. Iya, dan yang paling penting Berapa itu kira-kira? Kalau kemarin kan masih ditentukan referensinya adalah standar minimum harganya adalah 20 juta. Itu referensi ya. Referensi sekitar dari segitu, berarti yang Kementerian Agama. 14 juta, 15 juta itu harus
Itu berhati-hati. berhati-hati, bukan sangat harus, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah karena udah ketahuan lah, itu pasti, apalagi kalau 14 juta perginya tahun depan. Oh Suruh bayar duluan. Suruh bayar duluan. Nah, itu Ya, karena yang- kan harga tiketnya aja kan sekitar mungkin kalau itu berapa terus ya land tournya. itu untuk tiketnya udah habis. Oh. Bisa aja Jadi tiket harga sudah tiketnya udah habis ya. Jadi Iya. kita jangan sampai mengulang lagi. Jadi paling enggak ada batasnya 20 juta nih. Kalau kurang dari 20 juta nggak boleh. Nah, terus yang kedua, kalau memilih travel umroh seperti apa? Harus PPIU, harus sudah masuk ataupun sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Nah, itu paling penting ya. Jadi dilihat, oh ini terdaftar nggak di Kementerian Agama. Cara ngeceknya? Ada, sekarang Kementerian Agama ada punya sistem namanya Umroh Cerdas. Itu aplikasi. Oh, Jadi aplikasi. itu bisa di-download di iOS, Android. iOS, Android semua. Dan kita bisa ngecek sebagai calon jamaah apakah terdaftar nggak nih. Kalau nggak terdaftar, wah stop. Kita ketahuan itu ada catatan hitam nggak di situ, ketahuan. Oh. Lebih gampang sebenarnya. Umroh tapi- cerdas. Umroh Cerdas. Jadi bisa dilihat itu ada aplikasi namanya Umroh Cerdas. Cari nama PT-nya atau Nggak usah. enggak? Kalau itu memang punya dikeluarkan dari Kementerian Agama, karena kita nggak mengeluarkan. Yang mengeluarkan Kementerian Agama melihat di situ bisa lihat aplikasi namanya Umroh Cerdas, kemudian tinggal dilihat aja, klik misalkan PT Davatur Abinaya gitu ya. Oh, dia langsung muncul. Oh, dia Oh. kategorinya apa? A, B, C, kemudian Oh. pernah dalam daftar hitam apa enggak. Nah, itu Oh, tertulis semuanya. tertulis. Wah, itu jadi Kementerian Agama udah ngejagain nih. Sudah sangat menjagain. Jadi generasi kan kalau misalnya umroh cek dulu. Kalau kan travel umroh banyak nih. Banyak. Mau cek dulu ini masuk apa? Daftar hitam atau enggak gitu. PPU apa? PPIU. PPIU. Nah, PPIU. perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Oh, perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Kalau nggak ada itu ya harus hati-hati karena kan udah nabung juga. Nah, saya makin tertarik nih. Saya mau daftar umroh. Alhamdulillah. Udah- Bukan udah pergi umroh ya kemarin ya? Daftar udah pergi lagi dong. Oh iya. Memang kalau itu selalu merindukan ke sana ya. Iya, kangen kan ke sana karena kan amalannya juga tinggi sekali. Nah, kenapa saya pengen tahu kalau dari Pak Pandu sendiri nih, kenapa orang harus ke Abinaya? Oke. Jadi alhamdulillah Abinaya punya satu program yang mungkin tidak dimiliki oleh travel umroh yang lainnya. Oke. Kita punya perlindungan untuk jamaah itu dari mulai sebelum berangkat, saat berangkat, bahkan setelah pulang berangkat, sampai setelah pulang lah ya. Dan itu masa waktunya di 12 bulan. Jadi ketika mereka mendaftar, mereka akan terlindungi dengan asuransi umroh, jiwa umrohnya. Jadi ya mudah-mudahan sih semuanya sehat terus. Tapi Ya. kita nggak tahu umur, kita nggak ada yang tahu. Ya. Bisa aja kita belum pergi ibadah umroh, kemudian ternyata Allah lebih cinta, langsung dipanggil ke rahmatullah. Oke. Sebelum ke Baitullah, tapi udah niat. udah niat gitu ya. Nah, dia sudah membayarkan nilai apapun, deposit ataupun bentuknya pendaftaran apa semuanya, karena Abinaya hanya memberikan pendaftaran 1.350.000 dan itu sudah terlindungi selama 1 tahun. Nah, jika terjadi ada resiko meninggal dunia akibat kecelakaan ataupun meninggal dunia karena sakit, maka ahli warislah yang kita berangkatkan secara gratis sebagai pengganti. Oke, contoh saya ya. Contoh saya. Jangan baca tuh lah ya, misalnya si A gitu. Oh misalnya. ya. Soalnya ini kita bicaranya, tapi orang tidak yang tahu. Takdir adalah hanya Allah yang tahu gitu kan. Oh, kalau catur daftar itu ada di hitungannya ini ya. Oke, si A mendaftar di bulan misalnya minggu depan di bulan 1 Januari. Iya. Untuk keberangkatan bulan Juni. Iya. Jadi 1 Januari sampai Juni itu sudah tercover asuransi. Saya terproteksi. Jadi jika terjadi resiko misalkan si A tadi ya nggak tahu ya dipanggil oleh Allah terlebih dulu meninggal gitu ya. Karena alhamdulillah insyaallah niatnya sudah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala untuk lihat umurnya. Tapi lebih sempurnanya ada yang menggantikan, apakah ahli warisnya. Nah, itulah yang kita kirim untuk melakukan ibadah umroh. Pembayarannya? Sudah di-cover oleh kita. Jadi walaupun cuma bayar 1.350.000, Betul. wah, misalnya nih ya, harga umrohnya 25 juta. Iya. Bayarnya DP-nya 1.350. Iya. Tapi di Maret dipanggil. Nah, Ya.
Berarti itu langsung dilunasin. Ya, jadi bukan lunasin. Jadi orang itu tidak perlu membayar. Tidak perlu membayar Tidak lagi, membayar. tapi ahli warisnya yang berangkat. Diberangkatkan secara gratis. Oke. Ya, tentunya itu santunan ataupun dari asuransi yang kita miliki. Oh, program Abinaya bagus, guys. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau pas sebelum berangkat bulan Juni. Misalnya bulan Juni nih, terjadi dipanggilnya di Baitullah. Iya, alhamdulillah. Sudah di sana harus, ya? Harus alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena garansinya adalah surga itu. Jadi Tapi kan keluarganya pasti pengennya kembali dong keluarga. iya kan pulangin jenazah ke Indonesia tuh sulit gitu. Iya. Gimana? Misalnya si jenazahnya ada di Mekah. Iya, kalau di Mekah biasanya itu kalau ketika kita melakukan ibadah umroh, biasanya jenazahnya akan dimakamkan di Mekah atau di Madinah. Oh, memang tergantung ya. Memang pingin ya. Iya, Semuanya ada pengen. orang kita yang ingin meninggal di sana juga ada. Oh, oke. Karena ya Saya sih belum ya. pengen. Ya itu. Jadi kalau dia terjadi seperti itu, maka Abinaya masih memberikan ahli warisnya yang di rumah yang tidak berangkat gitu ya. Itu nantinya akan diberangkatkan ibadah umroh. Oh, jadinya nanti ahli warisnya, tapi itu tetap dikuburkan di sana. Di sana. Ahli warisnya langsung ke sana. Ya enggak. Ahli warisnya kalau misalkan kecuali kalau dia sakit ya. Oh, kalau dia sakit di sana. Sakit keras 7 hari dirawat berturut-turut. Kemudian Abinaya bertugas nih untuk mengirimkan 1 orang menemani, seluruhnya gratis. Oh, Berarti akomodasi semuanya gratis. Satu paket itu semua gratis. Itu dia ke sana berarti kan ada punya kesempatan ibadah umroh juga. Oke. Nah, jika ternyata setelah dijenguk di sana ternyata meninggal dunia, ya, maka Abinaya masih punya tanggung jawab juga. Ahli waris yang lainnya, nanti kalau misalkan ada waktunya sempat ya semuanya, itu kita akan berangkatkan. Tapi pasti dapat. Pasti. Oke, insya Allah pasti dapat ya. Jadi oke, kita bicara Karena dari itu udah kita proven, udah kita sudah berikan sampai ini sudah ada sekitar 8 jamaah yang meninggal dunia dan kita berikan santunan untuk ahli waris. Oh, oke. Jadi dari ribuan ada 8 Iya. yang sudah dipanggil. Masih kecil kan gitu kan. Iya, masih kecil. Bukan Tapi ya. alhamdulillah itu semenjak diluncurkan itu orang tadinya nggak ada yang percaya, masa sih Abinaya bisa kasih Buktiin gitu dong. ya. Buktinya kan kita nggak mungkin nungguin orang Iya, meninggal iya, gitu kan. betul. Tapi ternyata Kan nggak sejalan dengan itu ada jamaah yang sudah pulang 3 bulan, sudah pulang dari misalkan dia tadi berangkat bulan Januari atau bulan Februari, udah berangkat pulang, kemudian 4 bulan kemudian meninggal dunia. Kita berikan santunan itu setelahnya kita sudah berikan. Iya. Kita berikan. Dari sebelum berangkat, pas di sana, pas setelah pulang, udah pulang nih, udah jadi haji kecil, taunya dipanggil. Keluarganya juga. Iya. Jadi Satu berarti kan orang. kalau misalnya saya bilang tadi daftarnya Januari, selesainya Januari. Iya. Oh, begitu. Ih, enak banget ya. Tapi di cover semuanya ahli warisnya juga dapat. Dan ini program jagoannya. Iya. Program jagoan Abinaya. Iya. Karena ini bekerjasama dengan asuransi. Iya. Ya. Kalau haji gitu juga nggak sih? Haji alhamdulillah kita punya program itu sekarang. Oh. Alhamdulillah kita sudah punya program itu juga semuanya. Karena haji kalau dia menunggu selama 5 tahun, maka dia tidak perlu melunasi hajinya, yang akan melunasi adalah Abinaya dari pihak asuransi Sorry ya, kita. umroh saya udah ngerti nih tadi Nah, nih. Cuman yang haji belum ngerti. Saya kan daftar umroh yang reguler bisa. Ya, reguler kita nggak terima pendaftarannya. Oke. Yang OHNA Plus ataupun OHNA khusus. Plus. OHNA Plus itu beda ya. OHNA Plus sama khusus beda. Dulu namanya OHNA Plus, tapi sekarang disebutnya haji khusus. Haji khusus. Ya itu nunggunya berapa lama? Sekarang kalau antara di bahkan 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Iya. Dan itu juga misalnya saya lagi nyicil nih. Ya, saya lagi ngumpulin duit. Terus ya di masa 5 tahun akhirnya saya transfer out juga gitu kan. Habis transfer out. Nah, itu juga nggak usah lunasin. Ya. Jadi yang akan melunasi adalah dari nilai uang pertanggungan itu. Jadi yang berangkat tentunya adalah kalau misalkan dia karena ada ini ya. Jadi nilainya sekarang kan kalau meninggal itu bisa digantikan, tapi lumayan prosesnya lumayan ya. Nah, itu yang membayarin nantinya yang sudah disetorkan itu dikembalikan.
Oke. Setoran kan dikembalikan, dia pure berangkat dengan nilai pertanggungan asuransi Kan hajinya. kan itu mahal, Pak. Iya. ONH Iya, apa haji khusus, khusus, haji khusus itu mahal, Mahal. dibayar juga. Sampai kita sekarang alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa mempunyai program tersebut. Haji khusus guys, jadi ONH plus haji khusus itu kan sebulan ya? Iya, tergantung ONH Plus itu ada, kalau yang paling singkat itu ada yang 15 hari bahkan ada 21 hari, 25 hari. Haji khusus biasanya segitu. Haji khusus Kalau itu yang haji reguler tuh 40 hari. 40 hari. Jadi pas masuknya di kegiatan apa Pak? Jadi kalau misalkan Haji khusus itu. haji khusus ini adalah memang bedanya sama haji reguler. Tadi yang saya bilang haji reguler itu dikelola oleh pemerintah. Haji khusus dikelola oleh swasta lah. Tapi adalah yang sekarang ini adalah travel agent, travel haji, travel umroh itu yang mengelola itu semuanya. Dan itu yang program khusus haji khusus itulah yang kita berikan proteksi untuk selama dia waktu tunggunya, maka terlindungi jiwanya. Oke. Jadi jika terjadi satu resiko meninggal, misalkan di tahun pertama nih sudah store-nya bukan Kabinaya, store ke Kementerian Agama sekiranya semua, tapi dia juga ada nilai proteksinya yang harus kita tanggung, kita dibayarkan Kabinaya, nanti dia akan terproteksi secara khusus. Oke. Dan nilai proteksinya itu kalau dinilai pertanggungannya ya, kalau dilihat nominalnya jumlahnya cukup besar sebenarnya. Jadi kalau mungkin lebih besar dibandingkan nilai hajinya. Kalau misalnya haji reguler itu berkisar berapa sih Pak? Haji reguler itu sekitar 38 sampai 40 jutaan lah. 38 sampai 40 juta. Nah, yang ini haji khusus nih, saya mau nih haji khusus. Kalau dirupiahin Pak, berapa sih harganya? Saya penasaran. Haji khusus itu sebenarnya tidak ada patokan harga. Kalau kita daftar sekarang di 5 tahun, 7 tahun ke depan itu harganya akan sama. Tapi berkisar, ada yang berkisar antara 10 sampai 12.500 US dollar lah. Berapa kalau misalnya? Karena masih memakai range-nya dalam US dollar. 10.000 sampai 12.000 kali 15.000, jadi sekitar 160 sampai 190 juta. Iya. Dan itu di cover sama kita kalau misalkan. Tapi kan ya tahu lah di cover ya cover, tapi kan maunya haji dulu gitu kan. Tapi kan nanti bisa dibadalkan, hajinya dibadalkan oleh ahli warisnya. Oh, di itu yang dibadalkan. Haji itu dibadalkan karena memang kalau mau dibadalkan mendingan sama yang sudah berhaji tentunya harus dibadalkan sama ahli warisnya, siapa yang memungkinkan untuk bisa membadalkan. Tapi sudah berhaji, kalau dibilang badal berarti orang yang melakukan badal itu sudah berhaji terlebih dahulu. Ya, berarti Abinaya itu ada tadi PPIU ya Pak? Iya. PPIU, yang kedua ada program asuransi jiwa sebelum, dalam perjalanan, dan sesudah. Iya. Itu umroh maupun haji. Iya, alhamdulillah. Bisa umroh, bisa ini. Terus kalau misalnya di sini ada Muslim Tour. Iya. Itu gimana Pak? Muslim Tour alhamdulillah nih, sebenarnya kita pengennya untuk yang Muslim Tour itu ya ayolah kita menerapkan Muslim Tour yang benar-benar sesuai dengan seharusnya lah ya. Jadi kita ada program-program perjalanan yang baik ke Asia ataupun Eropa ataupun Australia, yang sekarang justru sebenarnya itu sudah banyak ya. Sudah banyak untuk menuju perjalanan secara Muslim Tour atau secara syariah. Jadi makanan halal. Halal. Sholat 5 waktu. Sholatnya 5 waktu, dan sholatnya itu bukannya sholat hanya dijadwalkan sholat aja, tapi sebaiknya sholat itu berjamaah lah dengan seluruh rombongan yang ada semuanya. Dan di satu tempat bisa berjamaah. Kalau misalnya umroh terus jalan-jalan ke negara lain bisa? Bisa, umroh plus. Umroh, jadinya umroh plus. Iya. Tujuannya bisa disesuaikan? Bisa, insya Allah bisa. Kalau saya nih mau umroh sama misalnya ada keluarga gitu ya? Sama keluarga, sama istri lah, sama apa, bisa? Bisa. 2 orang bisa? Bisa. Oh, kalau umroh kan nggak ikutin haji ya? Iya. Jadi misalnya saya mau jalan-jalan ke umroh dulu, habis itu ke Eropa, iya, habis itu ke Amerika, bisa jadi, semuanya. Ya, jadi misalkan ada satu rombongan, Pak Catur misalkan, pergi dulu umroh nih, pulangnya mau jalan-jalan ke Eropa 2 orang, insya Allah bisa.
Oh, gitu. Iya. Mendingan umroh dulu atau ke Eropa dulu nih? Oh, tergantung itu. Shopping dulu apa umroh dulu? Karena kalau kalau saya lebih seneng jalan-jalan dulu baru ke ini. Kalau saya ya. Ya, kalau Karena- Pak Pandu nggak shopping. Kalau yang ini kan lain shopping. Ya, karena begini, nilai ibadahnya itu karena memang kalau habis umroh tantangannya cukup berat supaya paling tidak untuk menjaga ibadahnya semuanya. Kalau kita pergi setelah kalau kita masuk ke negara muslim sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita masuk ke negara yang bukan muslim gitu ya, misalkan ke Eropa agak sulit juga semuanya. Nah, nilai ibadahnya ini tantangan sebenarnya. Oh, takut lupa. Wah, Iya, udah bukan happy lupa. happy Sebenarnya langsung. itu kita dapat dispensasi karena kita sebagai musafir. Sholat jadi bisa Oh. disingkat apa semua. Cuma maksud saya mungkin nilainya ya agak lebih baik ketika pulang itu aura untuk Oh, ininya itu lebih balik ke rumahnya ya, lanjut pulang ke rumah ke tanah air sudah dari ini ya, tanah Iya, suci. Iya. Takutnya Kalau saya gitu, tapi kalau banyak Pak yang berpikir ya, yang lain. beda-beda boleh ya, beda-beda boleh. Soalnya kalau misalnya itu kan udah tahu gembolan ya Pak, Betul. gembolan shoppingnya, Betul. belum Apalagi kalau belum misalkan belum outlet. sholat semuanya ya. Iya, outlet yang lainnya, shopping tas, apalagi ibu-ibu ya. Tapi kan juga di sana juga banyak yang bisa dibelanjain ya, karpet Iya. dan yang lainnya. Oke, ini hebat sekali ya Abinaya ya. Kalau misalnya udah bisa asuransi, terus ya sudah terdaftar dan saya banyak banget Pak maunya. Cuman masalah duitnya aja nih Pak. Duitnya nih agak seret nih. Ada cara lain nggak sih Pak? Kalau misalnya mau umroh itu umroh santuy lah. Maksudnya saya bisa nabung gitu. Dari sekarang dikit-dikit atau apa, ada programnya nggak sih Pak? Nah, insya Allah ada. Jadi kita punya program sebenarnya aman lah ya. Insya Allah aman karena calon jamaah itu mereka hanya memberikan setoran kepada Abinaya bahwasannya sebagai calon jamaah dia hanya memberikan setoran 1.350.000 dan itu sekaligus membuka tabungan sebenarnya. Buka tabungan di Abinaya ya? Bukan Abinaya nggak Oh, terima uang enggak. gitu ya. Oh, jadi ini Tabungan- nabungnya ke bank? buka rekening sendiri ke bank, rekening sendiri bank atas nama sendiri, dan kemudian nilai 1.250.000-nya adalah masuk ke Abinaya sebagai pendaftaran dan secara langsung malah Iya. dia sudah terproteksi selama 12 bulan jika terjadi resiko itu. Oh. Nah, setelah itu dia nabungnya di mana? Nabungnya di bank sendiri. Jadi Abinaya nggak bisa mengambil uang itu. Oh, Itulah kelebihan kita punya. Jadi kelebihan. dia mau nabung berapa tahun nggak apa-apa, nabung aja dia. Jadi sebenarnya tapi kita paling nggak kita punya pertanggungan 12 bulan, kita harapkanlah dengan sudah niat nabung, insya Allah 1 tahun bisa berangkat. Oh gitu. Iya. Nah, kalau misalnya itu Jadi kan aman lah itu, nggak. jadi kita nggak nyimpen duit di Abinaya nggak? saya coba pelan-pelan ya. Jadi saya daftar ke Abinaya, langsung buka rekening dan rekening atas nama saya. Iya. Uangnya saya taruh di situ. Iya. Tapi uang nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil sama Abinaya. Sama Abinaya nggak bisa ambil. Iya. Sama saya sendiri juga nggak bisa ambil. Boleh. Oh, Orang boleh. rekeningnya sendiri. Oh, gitu. Tapi kan dia niatnya mau umroh. Iya, kalau niatnya umroh sebenarnya ya udah niatkan untuk menyisihkan rezekinya untuk ditabung. Oh, generasi kan. Jadi ini canggih sekali ya. Nabungnya bukan di travel umrohnya, nabungnya di tabungan kita, tapi terkoneksi dengan Abinaya. Iya. Oh, berarti khusus misalnya taruhlah ya 12 bulan, 1.350.000 kali 12 bulan berarti kurang lebih 2 jutaan ya. Iya. 2 jutaan. Nah, ini kan wah, hebat sekali. Kalau misalnya 190 juta, ya saya nabungnya kurang lebih 1 bulannya ya 20 juta, 15 jutaan. Insya Allah targetnya haji ya. Insya haji iya. supaya bisa hijrah kayak Pak Pandu ya. Agamanya kuat sekali. Oke, selanjutnya berarti udah ada 3 nih saya nangkep nih. Udah terdaftar PPIU, terus ya ada proteksi asuransi. Yang ketiga adalah bisa nabung di tabungan kita sendiri. Nah, ini Pak Pandu, dengar-dengar Pak Pandu juga masuk dalam organisasi, benar? Iya. Jadi organisasi itu kan biasanya Himpuh ya, iya. Himpunan Pengusaha Umroh dan Haji. Iya. Jadi sebenarnya
ada beberapa asosiasi dan alhamdulillah Abinaya masuk dalam salah satu organisasi terbesar itu adalah Himpu. Ya. Dan disinilah sebenarnya harus itu juga salah satunya adalah Abinaya salah satunya masuk organisasi apa, asosiasi apa, Himpu. Nah itu juga sebagai catatan penting sebenarnya. Jadi rekomendasinya adalah dia sudah masuk berarti punya track record yang cukup baik. Oke, jadi masuk ke sini ya berarti terdaftar, terpercaya dan track recordnya bagus. Ini Abinaya ini seluruh Indonesia ya Pak Pandu? Alhamdulillah Abinaya saat ini insya Allah kita ada beberapa perwakilan yang ada tapi masih belum Indonesia, tapi tentunya karena kan di seluruh Indonesia ini punya masing-masing lah ya, karena keberangkatan di kita juga ada embarkasi yang ini semua. Tapi di Jawa insya Allah kita sudah ada, di Semarang kita ada, di Surabaya ada, kemudian di Kalimantan kita juga sudah ada, di Banjarmasin, terutama Jabodetabek itu sudah ada, kemudian Bandung juga ada. Bandung ada. Surabaya ada. Surabaya perwakilan ya. Semarang perwakilan untuk kita. Di luar di Sulawesi. Sulawesi alhamdulillah ada. Ada. Jadi hampir seluruh Indonesia perwakilannya. Jadi kalaupun mau langsung bisa lihat websitenya. Punya ada aplikasi juga ya. Aplikasi ada. Aplikasi. Ya kalau misalkan jadi begini sebenarnya di sekarang ini kita masih. Ini umroh go digital loh. Kayak ikan segar Indonesia sebentar lagi. Ya sebenarnya kita mau ikut jalannya ikan segar Indonesia sebenarnya. Jadi kita coba meniru lah kan sebenarnya generasi muda yang paling bisa inovatif. Sebenarnya kita mau belajar juga itu seperti itu. Abinaya masih belajar. Jadi kita mesti belajar sama generasi ikan Indonesia supaya makan ikan itu supaya bisa cerdas. Di aplikasi, ada aplikasinya ya. Ada gitu. Nah, berarti udah lengkap sekali. Carinya di websitenya Abinaya aja udah muncul semuanya. Keberangkatan yang paling deket. Berarti ini Pak Pandu nih Abinaya sudah banyak yang waiting list yang daftar di Abinaya. Iya. Jadi dalam tahun ini. Alhamdulillah jadi kemarin kita buka pembukaan pendaftaran tetap walaupun secara itulah kita supaya safe juga jamaahnya. Jamaahnya itu tidak membayarkan nilai jutaan puluhan juta ke travelnya. Nah, kita anjurkan mereka buka tabungannya sendiri. Nah, inilah di masa pandemi ini kita tetap membuka pendaftaran. Pendaftaran tapi bukan dia harus membayar 5 juta, membayar 10 juta ke travel agent yang enggak. Tapi mereka sudah terdaftar, kemudian dengan cara membuka tadi tabungan tadi itu secara otomatis sudah menjadi calon jamaahnya Abinaya. Jadi daftar aja, nabungnya di tabungan sendiri. Iya, nanti kalau mau berangkat ya udah tabungannya cuma tinggal diotorisasi aja. Mau ke Abinaya ya udah. Canggih banget ini. Berarti ini salah satu paling safe nih. Salah satu paling safe untuk berangkat umroh dengan biaya yang ada di tabungan kita sendiri ya gitu. By the way, Pak Pandu tahu generasi ikan kan? Tahu banget. Tahu banget. Tahu banget. Enak nih. Tahu banget. Tahu generasi ikan. Jadi generasi ikan itu gimana menurut Pak Pandu? Kenapa? Generasi ikan itu. Nah, sebenarnya dari awal sebenarnya saya belum pernah ngelihat dan melihat ada generasi ikan Indonesia dengan caranya sendiri memasarkannya apa semuanya. Itu memang ya anak zaman now banget gitu. Ya. Jadi prosesnya dari mulai semuanya itu dari bahkan aplikasinya mungkin yang pertama ya generasi yang pertama semuanya. Dan saya kenalnya karena Pak Catur juga teman baik saya juga sebenarnya. Jadi memang tapi bukan di luar dari itu memang inovasinya cukup bagus lah. Karena di luar dari yang ada agresif untuk menjual di pasar semuanya dan kalau kita dulu kan berharapnya beli ikan itu susah ya. Mau cari dulu kemana, cari kemana gitu ya. Ke warung belum tentu tuh ada yang jual ikan segar dari laut, nggak ada. Ya. Udah karena kita ini fokus ke pembentukan generasi ikan. Di rumah makan ikan nggak sih Pak Pandu? Jangankan di rumah, di Arab aja ada ikan. Ya itu saya ini nih di Arab itu ada ikan. Saya pernah diajakin mutawifnya makan ikan tuh. Iya. Di mana ya, di Mekah apa di Madinah tuh ya? Yang pakai nasi biryani ya. Iya, jadi itu dia yang saya bilang. Di Mekah sendiri aja sekarang bukan hanya ayam kambing, tapi menu nasi biryaninya ada ikan. Ada ikan begitu ya. Ya, nasi biryani atau nasi bukhori atau nasi apa semuanya. Tapi istri sama anak-anak makan ikan apa? Makan. Biasanya makan ikan apa? Makan
ikan laut karena saya suka mancing juga. Oh, mancing. Nah, ini nih masalah mancing nih. Ya, generasi ikan ya. Pak Pandu ini suka mancing. Mancing di daerah mana, Pak, biasanya? Ya, yang dekat-dekat lah di area Pulau Seribu gitu Pulau ya. Seribu ikannya ikan apa aja tuh, Pak Pandu? Nih, tes ya. Ini bener nggak nih mancing di Pulau Seribu? Ikannya ikan apa aja ya dapat biasanya kalau di mancing? Ya, pernah paling besar itu dapat juga ikan apa namanya kayak apa kayak ikan tongkol itu apa kayak Tenggiri. tenggiri ya. Nah, Tenggiri. itu pernah ada tenggiri juga. Terus ada ikan yang paling banyak itu ada ikan kalau di ini ikan yang merah itu ekor kuning ya. Ekor kuning. Nah, itu juga yang besar-besar ada ekor kuning juga ada itu. Itu enak ekor kuning. Sama terisi yang paling banyak. Oh, juga terisi, ya. Itu yang terisi, tapi itu enak tuh. Mancingnya dari Kalau daerah bisa sini semua. dong? Iya, Naik ya? Iya. Oh, dari Muaraan. Mancingnya dari Paling jauh itu saya pernah dari Anyer. Anyer. Iya, dari Anyer startnya. Mancingnya jam berapa tuh? Berangkat pagi. Pagi. Iya. Habis subuh lah itu udah Habis jalan. subuh udah jalan. Heeh. Pulangnya sore. Pulangnya Apa nginep? Ada nginep pernah sekali sehari aja. Di Anyer itu ikan apa tuh, Pak Pandu? Di Anyer tuh lebih banyak itu ikan tenggiri juga ada besar-besar sama ikan kembung. Sama ikan Nah, kembung. Iya, itu enaknya kalau misalkan itu kalau ya dapat nggak dapat sebenarnya tergantung cuaca. Pernah nggak dapat juga. Pernah nggak dapat juga. Akhirnya dapatnya apa? Dapatnya yang ikan kecil-kecil apa itu. Tapi ikan itu kecil. seninya mancing ya. Seninya mancing. Jadi- Tapi yang paling penting bawa ke rumah ikan segar. Sama Oh. kayak yang dijual Oh, ikan segar Indonesia pasti segar. Oh, Gitu. produk terbaik ya, seperti itu. Nah, kalau sejauh mana maksudnya tuh menurut Pak Pandu pentingnya ikan untuk keluarga Indonesia. Sementara kita kan juga fokus karena Pak Pandu ini jadi bagian dari kita nih untuk membentuk generasi ikan nih. Seberapa penting gitu? Itu sangat penting sebenarnya. Jadi kalau kita dulu mungkin ikan laut ataupun ikan tawar itu jarang ya. Tapi sekarang kan semakin banyak dan nelayan kita juga sekarang alhamdulillah katanya tuh udah dapetnya udah melimpah ruah. Canggih. Ya, udah punya semua dan jangan dibilang ikannya itu mahal, enggak sebenarnya. Jadi kalau dari saya dari anak kecil ya, saya punya anak dari mulai kecil itu pasti dikasih makan ikan itu. Dari mulai bubur, dari apa semua pasti istri saya bikin. Banyakan mana nih sama produk lain? Ikan lebih banyak apa enggak? Katanya kan ikan kalau orang Jepang nih makan ikannya tuh lebih banyak gitu. Nah itu lebih banyak mana? Kalau saya ya, saya pribadi ya sama saya menganjurkan dari beberapa anak saya sama keluarga saya, kalau di situ ada ikan, pilih ikan. Oh gitu. Iya, karena pertama lebih sehat gitu kan. Mm-mm. Kalau ada yang lainnya tapi ada ikan, nah lebih baik pilih ikan. Mm-mm. Kalau saya begitu ya. Ya. Kalau misalkan ada ayam, daging apa semuanya, ada ikan. Paling kalau ikan yang besar gitu ya, kayak ikan tongkol, apa aja semuanya. Tenggiri. Saya ke rumah makan Padang aja carinya ikan. Oh gitu ya. Semuanya kita targetnya seminggu 5 kali makan ikan. 5 kali makan ikan dan kita juga energi positif ini undang Pak Pandu, undang semuanya, undang komunitas semuanya supaya sama-sama, nggak mungkin kita ngelakuin sendiri, sama-sama kasih energi ini yang melalui podcast ini. Nah, itu kan kalau misalnya ini kan ditonton seluruh Indonesia nih, Pak Pandu. Iya. Seluruh Indonesia, Pak Pandu mau bilang apa sama calon-calon jamaah umroh haji yang tertahan tahun ini, yang yang masih punya keinginan, yang berdoa setiap malam nih, pengen haji, pengen umroh seperti itu. Ya, jadi insya Allah sebenarnya kita nggak akan terlalu lama lagi akan ibadah umroh tentunya untuk masyarakat Indonesia semuanya itu sudah bisa berjalan insya Allah. Tapi saat ini bersabar terlebih dahulu karena kita dari pengusaha atau penyelenggara ibadah umroh tentunya juga disupport oleh Kementerian Agama. Lebih baik kita menunda terlebih dahulu, bukan menunda berarti menunda sampai tahun depan enggak. Intinya jangan terburu-buru untuk ingin pergi ibadah umroh. Kita lihat kondisinya, insya Allah di bulan Januari sampai ini insya Allah sudah akan secara protokolnya sudah lebih jelas. Kemudian untuk jamaah lebih tenang untuk melakukan ibadahnya. Kemudian ibadahnya juga tidak terbatas. Ya, jangan terlalu terburu-buru lah. Insya Allah apapun yang kita tunggu untuk ibadah umroh itu ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah seperti itu. Jadi
Insya Allah 2021 kita berdoa bersama untuk wabah pada atau pandemi COVID ini kita bisa lalui dengan adanya vaksin. Tentunya semua akan kembali normal dan kita bisa melakukan ibadah umroh dan insya Allah haji untuk ibu bapak semuanya. Karena kita harap tujuan kita adalah untuk bisa berhaji. Jadi bersabar ya, bersabar segera sebentar lagi pandemi akan berakhir. Dari sistemnya Abinaya semuanya daftar aja dulu. Karena juga nabungnya di tabungan sendiri. Betul. Jadi Generasi Ikan Indonesia kalau lihat lambangnya Abinaya langsung daftar aja dulu, karena Generasi Ikan tuh bisa ini supaya apa? Ya bisa beribadah, umroh dan cobain makan ikan di Arab Saudi. Apakah berbeda ataukah sama yang ada di sini campur nasi biryani ya, seperti itu. Nah, jadi udah ininya saya kalau misalnya di Jakarta ini di kantornya di mana, Pak? Kita ada di 2 kantor sebenarnya, di Tebet di 107 Jalan Dr. Saharjo di Geraha TNT, dan kemudian ada satu lagi di Manggarai. Ya, sebenarnya Manggarai nanti berpusat untuk marketing kita, penjualan semuanya. Oh gitu. Jadi Manggarai sama di Geraha TNT. Geraha TNT Saharjo Tebet. Jadi itu ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Udah? Cukup nih. Cukup ya kita. Generasi Ikan nih sebenarnya yang harus benar-benar anak muda nih ya, semuanya. Generasi Ikan Indonesia, makanan sehat, yang muslim, siap-siap umroh. Dari saya itu aja. Terima kasih Pak Pandu sudah datang sini, sudah menjelaskannya. Indonesia semoga yang punya niat untuk ke Baitullah, kita akan ketemu di sana di Baitullah. Terima kasih. Amin. Sampai ketemu di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.